saya jelaskan ini myometrium, di sini ada cervix, ada vagina, ada juga fallopian, ada ovarium, ada ovus seperti itu. Oke, berarti bagian-bagian itu dari awal sudah ada ya? Oke. Nah, ketika diajarkan ini, apa yang diharapkan dari siswa sebenarnya dengan menggunakan ini? Siswa akan lebih mengingat karena kalau dari buku kan kadang gambarnya itu nggak terlalu jelas gitu. Jadi kalau misalnya secara langsung dilihat mereka langsung mengingatnya kayak gitu. Apalagi saya suruh mereka pegang satu gitu, jadi mereka tahu. Oke, berarti mereka menemukan fungsi atau gimana kemarin? Fungsi dan juga alurnya sebagaimana hurufnya dikelarin saat menstruasi, proses masuknya sperma ke dalam ovarium. Mereka menemukan sendiri atas konsep yang itu atau Saya jelaskan di awal? Ya. Oke. Nah, ketika penjelasan di awal masuklah ya, misalnya masuk pertama kali ke kelas, penjelasan singkat atau gimana? Penjelasan singkat bisa menjelaskan soal alat reproduksi dan fungsinya. Oke. Setelah itu masuk ke pembelajaran indikator yang kedua tentang perbedaan antara alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Saya suruh mereka amati bagaimana bentuknya, apa saja perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu mengenai alur proses reproduksinya seperti itu. Oke, berarti perbedaan yang diharapkan siswa untuk mengetahui antara reproduksi pria dan wanita itu dari sini, ya kan? Gitu kan? Nah, kemudian termasuk proses yang terjadi di dalamnya. Kemudian ketika siswa sudah menemukan itu, apa yang dilakukan? Orang mereka sudah tahu nih perbedaan pada saat melihat itu. Nah, setelahnya mereka ngapain? Selesaikah? Atau ada lanjutan dari itu? Kemarin ingat aja yang kemarin. Menjelaskan kembali atau gimana? Siswanya? Siswanya iya menjelaskan kembali. Oke. Siswanya saya suruh perkelompok mereka yang menjelaskan. Nah, berarti yang itu kan di depan ya posisi media. Mereka datang ke kelompok atau gimana? Ini memang di depan saya, tapi kadang saya juga jalan di depan saya. Jadi nanti perkelompok yang datang ke depan saya untuk mendemonstrasikan kembali. Oke, baik. Tadi mereka diharapkan mampu melihat perbedaan antara pria dan wanita berdasarkan media. Tentu ada juga buku gitu kan. Nah, buku mereka itu gimana posisinya pada saat mereka mencari perbedaan itu? Buku mereka kan pakai buku kurikulum merdeka. Jadi kebanyakan buku mereka itu nggak ada teorinya, hanya soal-soal dan juga langsung praktek laboratorium project. Jadi memang kurang ada gambar, cuma penjelasan aja. Penjelasan misalnya apa guna vagina, apa guna ovarium, hanya itu saja. Jadi gambarnya nggak ada. Jadi bukunya ya dibuka aja nanti. Ya kalau belum ada bukunya kan mereka tetap lihat gambar di sini. Ya, dengan posisi yang begitu, media ini jadi fungsinya apa? Membantu menguatkan pemahaman mereka. Posisinya. Oke. Artinya media yang digunakan adalah alat bantu untuk menjelaskan dari buku yang mereka gunakan, sehingga muncul pengetahuan mereka akan perbedaan misalnya antara sistem reproduksi pria dan wanita dengan bantuan media. Kan gitu harapannya di awal ya, gitu ya. Nah, maka dibuktikanlah dengan hasil belajar. Berarti ada tes awal dan tes akhir aja, post tes saja. Nah, post tes